Mengenai GCG, Pak, bagaimana implementasi GCG yang kuat, yang sistematis itu bermanfaat untuk Bayan Resources untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap Bayan, terutama di saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan dalam hal funding juga tidak seliquid biasanya. Seperti apa, Pak? Ya, untuk menerapkan GCG yang kuat memang harus perlu komitmen dari pemegang saham dan juga jajaran direksi. Satu. Kedua adalah GCG di perusahaan tambang, contoh Bayan, itu memang diawasi juga oleh berbagai regulator gitu. Utama dari sisi pasar modal tadi disebutkan ada OJK, tapi dari sisi pertambangan ada ESDM. Dari sisi lingkungan hidup, ini Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ada beberapa ya, Pak. Ada beberapa sektor. Jadi ya memang kalau kuat sudah menjadi keharusan perusahaan batubara itu sudah mulai fokus menerapkan GCG, itu udah basic ya. Plus ESG, di mana ada tadi berbagai program untuk memitigasi lingkungan dan sosial. Gitu. Good mining practice yang diterapkan Bayan di kawasan pertambangan itu apa saja, Pak, yang mungkin Anda bisa sampaikan yang menjadi salah satu program kerja GCG atau Good Mining Practice kebanggaan Bayan? Let's say misalnya karyawan harus ini sebelum menambang atau apa saja, Pak, yang bisa kita ketahui? Utamanya kalau di operation tambang adalah dari sisi aspek safety. Kemudian adalah juga komitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal. Oke, tenaga kerja lokal maksudnya yang daerah. Daerah, betul, daerah. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa itu kan pertambangan batubara melibatkan berbagai sektor ya, dari mulai sektor pertambangan, sektor perhubungan, ya, kemudian sektor keuangan, ya, pembayaran PNBP, royalti. Nah itu minimal tuh hal-hal itu memang harus dikerjakan secara on time, gitu kan. Misalkan kalau terlambat bayar royalti atau kurang, bisa jadi pengiriman terhambat, begitu. Pengiriman terhambat, customer complain, demurrage biaya angkutan tambah gitu ya. Nah itu meningkatkan cost. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara overall dengan meningkatkan GCG dan ESG itu akan dapat menekan biaya cost produksi gitu ya. Justru malah baik buat menekan cost produksi sehingga perusahaan bisa kompetitif gitu. Tadi Anda menyebutkan kewajiban untuk hire tenaga lokal ya, Pak? Bukan kewajiban sih, tapi lebih kepada komitmen kita gitu ya. Berarti itu di-educate juga ya mereka ya, Pak, ya, oleh Bayan. Betul. Oke, baik, menarik sekali, Pak. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan Anda, Bayan, dalam menerapkan GCG di industri pertambangan yang cenderung tentunya memiliki kompleksitas operasional yang tinggi ya, Pak, ya? Betul. Salah satunya tantangan utamanya kalau di sektor energi batubara, dalam hal ini kebijakan juga bisa berganti secara cepat ya. Kebijakan ya, baik itu kebijakan di pertambangan maupun di lingkungan. Atau kebijakan internasional dari sisi internasional. Nah ini periode waktu ini yang memang harus disiasati menjadi challenge. Artinya saya yakin seluruh perusahaan tambang batubara inginlah compliance, to be comply dengan segala. Cuman kadang ada informasi yang mungkin tidak terserap gitu ya. Ini yang menjadi ada gap gitu antara cepatnya perubahan kebijakan gitu ya. Which is sebenarnya sangat wajar perubahan kebijakan itu karena memang dinamikanya ya komoditi ya apalagi batubara ini sangat cepat gitu ya. Bagaimana perusahaan Anda menghadapi atau memitigasi risiko yang timbul dari perubahan kebijakan itu, Pak? Apakah bentuk komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau seperti apa, Pak? Bagaimana Bayan menjaga agar ya perubahan regulasi ini tidak serta-merta memberikan dampak yang tidak baik ke perusahaan Anda? Iya, saya rasa komunikasi jadi kuncinya. Gitu. Dengan pihak-pihak seperti SDM dan betul, dengan SDM dan stakeholder lainnya begitu ya. Lebih pada komunikasi sehingga ada sosialisasi. Sehingga dari perusahaan dapat mengantisipasi begitu. Oke. Untuk 2024 ini seperti apa reviewnya, Pak, untuk Bayan dari segi operasional, finansial dan juga GCG? Ya,
Tahun 2024 tahun yang masih bagus gitu buat Bayan gitu ya, karena semua sudah sejalan dengan proyeksi kita di 2024. Oke. Baik dari sisi produksi maupun sisi penjualan, semua sudah sesuai target. Nah, tantangannya ya paling ada pencapaian produksi yang tidak, ya kurang lah ya, sedikit-sedikit aja itu karena mungkin lebih banyak dari faktor alam gitu, cuaca ya, faktor cuaca. Tapi selebihnya semua berjalan normal, tidak ada yang anomali dalam. Untuk 2025 target dan capaiannya seperti apa, Pak? Target capaian kalau dari sisi harga tidak ada yang tahu, tapi kita estimasi proyeksi akan stabil aja gitu ya. Dari sisi harga, dari sisi produksi tentu kita mengharapkan adanya peningkatan produksi gitu. Untuk permintaan sendiri di tahun ini masih going great ya Pak ya? Kalau permintaan 2024 masih bagus sekali gitu ya. Apalagi kalau perusahaan tadi itu, kalau perusahaan yang bisa menerapkan GCG yang baik, tentu biasanya mereka juga penjualannya long term juga. Oke, gitu. dan didahulukan ya Pak ya? Iya betul. Jadi benar-benar memiliki dampak yang luar biasa positif ya Pak, penerapan GCG dan good mining practice ini terhadap permintaan untuk produk batubara dari Bayan begitu ya. Karena itu kan mempengaruhi reputasi. Betul. Ya, buyer akan rely dengan reputasi daripada supplier. Jadi benar-benar itu jelas salah satu tolak ukur dari buyer ya untuk membeli produk Anda. Iya, Good betul. Mining. Oke. Salah satu yang utama saya pikir. Oke, wah luar biasa. Ternyata begitu krusial ya Pak ya good corporate governance ini di mining industry. Saya juga ingin menanyakan kepada Pak Alex, langkah-langkah konkret apa yang telah atau mungkin sudah diambil sejauh ini oleh Bayan untuk memperkuat implementasi GCG dalam perusahaan? Karena seperti yang tadi sampaikan, jika GCG-nya baik, buyer juga tertarik, terus kontraknya bisa lebih lama. Maka dari itu bagaimana GCG ini tetap dipertahankan dengan baik, bahkan bisa ditingkatkan terus gitu. Iya, jadi GCG itu kan ada prinsip-prinsip, kemudian diterapkan dalam SOP ya. SOP itu diberlakukan di bagian-bagian departemen kita, dari mulai sisi penjualan, operation, hal-hal kecil, dari mulai sisi kepegawaian juga diterapkan. Nah itu memang jadi satu kesatuan. Jadi terjemahannya menjadi SOP, dan SOP itu dikontrol, dimonitor, di-enforce oleh direksi. Oke, jadi semuanya tetap dikontrol under direksi BOD-nya Bayan ya. Apakah di Bayan sendiri ada penerapan inovasi dan teknologi untuk semakin meningkatkan transparansi dan monitoring GCG di lapangan Pak? Karena kita ketahui kantornya di Jakarta, tambangnya di Kalimantan gitu ya. Iya, untuk hal itu memang kita memerlukan teknologi ya, memanfaatkan digitalisasi tentunya, dari hal monitoring ya, dari mulai transportasi, ada banyak equipment lah, dari IT, CCTV, semua monitoring gitu ya. Kemudian ada manual checklist juga bagi kontraktor, semua harus memenuhi itu. Jadi reportingnya juga berjalan day by day begitu day by day ya. Pak ya. Kemudian dari sistem pembayaran royalti, pajak itu memang dipastikan harus on time ya. Dan ya banyak lagi. Memang harus ada SOP ya, terjemahan menjadi SOP. Kemudian SOP dan mungkin ada teknologi tersendiri yang akan diterapkan ya Pak ya, akan semakin efisien, semakin transparan dan mudah internally bahkan ya Pak ya. Komunikasi ya sekarang lebih mudah ya, monitoring bisa dilakukan melalui ya berbagai apps yang kita punya gitu kan ya. Oke, Pak Alex, pertanyaan terakhir dari kami di Mining Zone CNBC Indonesia adalah bagaimana harapan Anda untuk pemerintahan yang baru terhadap industri pertambangan di Indonesia, dan apa yang Anda ingin suarakan mengenai penerapan good mining practice dari Bayan, bagaimana agar Bayan tetap selalu menjadi salah satu perusahaan tambang kebanggaan dan juga terdepan di Indonesia? Iya, harapannya adalah bahwa kebijakan nantinya dapat mendorong produksi capaian dari perusahaan tambang di Indonesia. Khususnya ini dapat mendorong revenue penerimaan negara dari sisi ekspor gitu. Kemudian juga mendukung ketahanan energi otomatis dengan ketersediaan batu bara yang cukup, yang sesuai dengan speknya diharapkan, ya, reputasi baik. Nah itu dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan negara, itu yang diharapkan. Nah untuk itu perlu dukungan dari sisi kebijakan, mudah-mudahan bisa terintegrasi. Baik, tadi kan ada beberapa regulator, SDM, lingkungan hidup,
perhubungan, itu bisa terintegrasi sehingga ya perusahaan bisa lebih efektif, efisien, menekan cost gitu ya, dan pendapatan negara bisa lebih meningkat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas bincang-bincang dan diskusinya di Morning Zone CNN Indonesia. All the best always untuk Bayan dan sehat selalu untuk Pak Alex. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami.